Halo sahabat YouTuber, mungkin apa yang akan saya sampaikan dalam video kali ini sudah merupakan cerita lama. Cerita yang sudah dialami oleh para YouTuber sejak pertengahan 2020 yang lalu. Namun, cerita ini masih termasuk fenomena baru dalam dunia media sosial bernama YouTube. Cerita ini juga tidak khas hanya bagi para YouTuber Indonesia, tapi dialami pula oleh hampir semua YouTuber di seluruh belahan dunia manapun. Nah, fenomena apakah itu? Yaitu hilangnya subscriber dalam jumlah yang sangat signifikan. Jadi, sekalipun ini merupakan cerita lama, tapi pokok masalah ini tampaknya masih tetap aktual untuk kita perbincangkan. Sebab pada kenyataannya, sampai detik ini pun, bahkan sampai entah kapan, masalah ini terus menjadi momok di kalangan YouTuber, lebih-lebih bagi kalangan YouTuber pemula, termasuk bagi saya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih jumlah subscriber itu kok bisa menghilang atau terhapus dari daftar subscriber di kanal YouTube kita? Nah, apa pungkalannya? Apa gerangan yang menjadi faktor penyebabnya? Nah, sahabat sekalian, pokok masalah inilah yang akan kita obrolkan kali ini selama beberapa menit ke depan. Saya sudah menghimpun materinya berdasarkan hasil pengamatan saya selama beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, jika Anda ingin tahu jawabannya, ikuti terus obrolan saya dalam video ini sampai selesai. Jangan main skip jika Anda tidak ingin gagal paham. Oke, subrek man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube Jamal T. Suryanata ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat sekalian, mungkin di antara Anda ada yang masih ingat apa yang terjadi di sekitar bulan Agustus atau September tahun 2020 yang lalu. Saat itu banyak YouTuber yang kaget dan bingung lantaran subscriber yang sudah didapatkannya tiba-tiba saja hilang atau berkurang dalam jumlah yang sangat signifikan. Ketika itu, pihak YouTube memang baru mulai melakukan sweeping dengan menerapkan aturan barunya yang super ketat dan sangat selektif. Celakanya, ini bukan cuma soal puluhan bro, tapi jumlah subscriber yang hilang itu bisa mencapai angka ratusan ke atas, tergantung dari jumlah subscriber yang kita peroleh. Dan ini juga bukan cuma persoalan para YouTuber pemula, melainkan juga dialami oleh para YouTuber besar sekalipun. Hanya saja, bagi para YouTuber besar yang jumlah subscribernya sudah mencapai puluhan atau ratusan ribu, apalagi yang sudah jutaan, tentu saja masalah ini tidak terlalu merisaukan mereka. Namun, bagi para YouTuber kelas teri yang jumlah subscribernya belum mencapai angka 1000, kehilangan subscriber dalam jumlah ratusan itu tentu sudah dirasakan seperti sebuah musibah. Paling tidak akan membuat kepala kita nyut-nyutan, bahkan akan menjadi geram. Kenapa? Ya, karena bagi para YouTuber pemula yang baru merangkak di dunia YouTube, untuk mendapatkan 100 subscriber saja, susahnya sudah minta ampun. Perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Apalagi jika mereka yang menempuhnya dengan cara-cara yang alami dan sewajarnya saja, misalnya dengan melakukan sub-for-sub atau saling subscribe antar sesama YouTuber pemula. Mereka harus mengumpulkannya satu demi satu layaknya seorang pemulung. Oke, sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa sih jumlah subscriber di kanal YouTube kita tiba-tiba saja bisa menghilang atau berkurang secara drastis? Mungkin di antara teman-teman ada yang jumlah subscribernya sudah mencapai angka 900 sekian misalnya, tapi kemudian hanya tinggal 400-an saja. Nah, apa penyebabnya?
Baik, terkait masalah yang agak misterius ini, sejak akhir 2020 yang lalu, dari hari ke hari, dengan sengaja saya coba mencermati perkembangan channel YouTube saya sendiri. Alhasil, berdasarkan pengamatan saya selama lebih 3 bulanan, setidaknya ada 5 kemungkinan yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Pertama, dari sekian banyak subscriber yang sudah terdaftar di kanal YouTube kita, mungkin saja di antara mereka ada yang melakukan unsubscribe. Dengan kata lain, subscriber itu sudah hilang atau terhapus di channel YouTube kita. Alasannya tentu saja bisa beragam. Mungkin karena faktor ketidaksengajaan, tapi boleh jadi pula karena YouTuber itu memang dengan sengaja melakukan unsubscribe dari channel YouTube kita. Jika dalam banyak komentar para pemula yang masih polos sering dikatakan begini, "Si merah sudah dipadamkan bro." Nah, sebaliknya untuk kasus yang satu ini justru dikatakan begini, "Si merah sudah kunyalakan lagi bro." Jika masalahnya karena kesengajaan, mungkin saja subscriber kita itu sudah tidak menyukai atau tidak tertarik lagi dengan konten-konten video kita. Misalnya karena dia telah merasa dibohongi, konten-konten video kita dianggap penuh provokasi, isinya terlalu monoton dan cenderung terulang-ulang, atau karena sajiannya yang memang terasa membosankan sebagai bahan tontonan. Namun begitu, sejauh yang saya amati, untuk faktor penyebab yang pertama ini agaknya sangat jarang terjadi. Kalaupun ada juga, mungkin persentasinya hanya 0, sekian persen dari faktor penyebab lainnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu berpikir negatif atau curiga terhadap teman-teman YouTuber lainnya. Yakin saja, insya Allah mereka akan tetap amanah. Saya sendiri sekali sudah memberikan subscribe ke channel YouTube teman YouTuber lainnya, maka selamanya tidak akan pernah saya hapus. Jadi, Anda tidak perlu khawatir dengan saya. Pokoknya dijamin permanen. Nah, sekarang yang kedua, hilangnya subscriber dari channel YouTube kita mungkin pula lantaran YouTuber yang dulu pernah subscribe ke channel YouTube kita, ternyata channel YouTube-nya sudah dihapus oleh pihak YouTube. Entah karena channel YouTube tersebut sudah tidak aktif lagi selama bertahun-tahun, atau karena YouTuber itu telah melakukan suatu kesalahan besar yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi oleh pihak YouTube. Namun, sebagaimana kasus pertama tadi, untuk faktor penyebab yang kedua ini pun kemungkinannya sangat kecil. Sangat jarang terjadi. Kalaupun ada, mungkin persentasinya juga hanya 1, sekian persen. Nah, sekarang faktor penyebab yang ketiga. Hilangnya subscriber dari channel YouTube kita mungkin pula disebabkan oleh durasi tonton yang tidak memenuhi persyaratan YouTube. Sebab berdasarkan hasil pengamatan saya, baik karena kesengajaan maupun tidak, pada kenyataannya masih banyak YouTuber yang asal mampir saja di kanal YouTube teman YouTuber lainnya. Mereka memang membuka video kita, tapi cuma seperti tupai yang melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Nengok sebentar, kasih like, subscribe, komen, lalu kabur. Tapi durasi tontonnya kurang dari ketentuan YouTube. Dengan beragam alasan, kasus seperti ini sudah umum terjadi di dunia YouTube. Banyak YouTuber yang hanya mampir untuk mengejar subscribe dari teman YouTuber lainnya, tapi begitu tujuannya sudah tercapai, maka dia pun masa bodoh terhadap teman YouTuber lainnya. Padahal, sikap seperti ini jelas sangat merugikan sesama YouTuber, apalagi sesama YouTuber pemula yang masih menghimpun jumlah subscriber untuk mengejar 1000 subscriber sebagai salah satu persyaratan untuk monetisasi. Oleh karena itu, terutama bagi sesama YouTuber pemula, hendaknya kita bisa saling menghormati dan saling support satu sama lain. Jangan pernah bersikap egois karena hukum tanam tuai atau law of attraction niscaya akan berlaku.
Man yazra yahsud. Begitu kata pepatah Arab mengatakan, siapa yang menanam, dia akan menuai. Karena itu, berhati-hatilah dengan sikap dan tindakan Anda, karena Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Jika Anda ingin sukses, maka bantulah YouTuber lain untuk mendapatkan kesuksesannya juga. Jika Anda ingin YouTuber lain bisa menonton video Anda sampai selesai, maka tontonlah video YouTuber lain juga sampai selesai. Namun, hal ini tentu saja juga bergantung pada konten-konten video yang disajikan, panjang pendeknya durasi, dan minat orang per orang. Akan tetapi, jika durasi video teman kita itu cukup panjang, maka usahakanlah agar Anda bisa menontonnya minimal 3-5 menit. Namun, khusus untuk video-video pendek yang durasinya kurang dari 3 menit, sebaiknya tontonlah video itu sampai selesai. Terserah Anda apakah Anda mau nonton beneran atau hanya nonton pura-pura, seperti yang sudah saya ceritakan dalam video saya sebelumnya. Oke, sekarang yang keempat. Sangat mungkin pula hilangnya subscriber dari channel YouTube kita itu akibat komentar-komentar yang masuk spam. Faktanya, sejauh yang saya amati, hingga sekarang masih banyak YouTuber, terutama dari kalangan YouTuber pemula, yang komentar-komentarnya terlalu vulgar, hingga kemudian terdeteksi sebagai spam alias masuk keranjang sampah. Yang saya maksudkan vulgar di sini tentu saja bukan dalam kaitannya dengan masalah seks atau pornografi, melainkan jenis komentar yang redaksi bahasanya terlalu polos bin norak. Kalau boleh saya analogikan dengan dunia sepak bola, maka jenis komentar-komentar spam ini cenderung bermain dengan gaya tembak langsung. Mereka minta like atau minta subscribe balik tanpa tebang aling-aling lagi. Mereka secara langsung menyebutkan kata-kata subscribe misalnya, yang dalam ketentuan YouTube sebenarnya sudah masuk ranah terlarang. Untuk lebih jelasnya, seperti yang juga sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, beberapa contoh komentar vulgar dan berpotensi masuk spam itu antara lain sebagai berikut. Nah, di halaman ini sudah saya berikan beberapa contoh komentar yang berpotensi masuk spam. Antara lain berbunyi, subscribe juga ya. Terus ditunggu sub baliknya. Kemudian, yuk kita saling support. Terus, sesama YouTuber pemula, mari kita saling dukung. Ada lagi, semerah sudah dihitamkan. Dan mirip dengan itu, lampu sudah dipadamkan. Kemudian LSK sudah dikirim komplit. LSK itu maksudnya adalah like, subscribe, dan komentar. Kemudian ada lagi like ke-15 hadir. Atau L22 plus S1 ditunggu kembalinya ya. Nah, contoh-contoh komentar semacam itu umumnya terciduk sebagai spam, dan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, komentar-komentar tersebut kelak akan dihapus oleh pihak YouTube. Kemudian, sebagai contoh real yang saya ambil dari data di kanal YouTube saya sendiri, perhatikanlah beberapa contoh berikut ini. Nah, di sini ada 4 contoh yang saya ambil di halaman komentar yang masuk spam. Antara lain ini misalnya dari kanal YouTube Wolf Limit. Berbunyi, nice for sharing bang, like 6 hadir. Kemudian ada lagi dari kanal Syekh Kiong, berbunyi, like kedua hadir menyimak. Terus dari Jamil Hij, dia katakan, lanjutkan terus mas bro, like. Nah, jadi like-nya saja sudah tertangkap. Nah, kemudian ada lagi yang keempat ini dari kanal Andi Gaming Hawk. Nah, bunyinya seperti ini, mantap. Selalu jalin silaturahmi dan saling membantu. Nah, itulah beberapa contoh real komentar-komentar yang masuk spam.
Namun karena di kanal YouTube saya sendiri sudah disetting untuk menahan komentar-komentar yang berpotensi masuk spam itu, maka keempat komentar tadi itu terperangkap dalam tahanan selama 60 hari sebelum dihapus oleh pihak YouTube. Saya sendiri memang tidak tahu persis apakah semua subscriber yang komentar-komentarnya masuk spam itu akan secara otomatis terhapus atau hilang dari daftar subscriber di kanal YouTube saya. Namun menurut para YouTuber senior dan sudah berpengalaman, hal itu dapat berdampak negatif terhadap perkembangan channel YouTube kita. Oleh karena itu, bentuk-bentuk komentar seperti yang sudah saya contohkan tadi sebaiknya dan sedapat mungkin kita hindari. Sebab setelah 60 hari ditahan dalam kotak spam, maka komentar-komentar tersebut akan dihapus oleh pihak YouTube. Dan kemungkinan terburuknya adalah bersama dengan dihapusnya komentar-komentar tersebut, pihak YouTube juga akan menghapus subscribernya dari daftar subscriber di channel YouTube kita. Oke, sekarang yang kelima. Sebagai faktor penyebab yang terakhir adalah kebanyakan YouTuber pemula tidak mau bersabar menunggu jeda waktu yang aman saat melakukan respon balik terhadap channel YouTube milik subscriber yang telah berkunjung ke channel YouTube-nya. Fakta terakhir ini baru saya ketahui belakangan setelah saya terus mengamati perkembangan channel YouTube saya sendiri. Sayangnya sampai sekarang saya belum tahu persis ketentuan dari pihak YouTube. Berapa jam atau berapa hari sebenarnya jeda waktu yang aman itu? Apakah 1 hari atau 1 kali 24 jam? Apakah 2 hari atau 2 kali 24 jam? Atau harus lebih dari itu? Namun berdasarkan hasil pengamatan saya, paling tidak kita harus memberikan jeda waktu minimal 1 kali 24 jam atau 1 hari sebelum kita melakukan respon balik atau membalas subscribe ke channel YouTube milik YouTuber lain yang sudah berkunjung ke channel YouTube kita tadi. Bahkan jika Anda mau bersabar, tentu akan lebih aman lagi kalau kita membiarkannya dulu selama 2-3 hari ketimbang yang hanya 1 kali 24 jam. Apalagi yang langsung meresponnya secara spontan hampir tanpa jeda sama sekali. Sekarang, mungkin Anda sudah bertanya-tanya dalam hati, kenapa urusan jeda respon balik ini penting untuk kita perhatikan? Nah, sebab jika kita main tembak langsung saja dengan memberikan respon balik secara spontan tanpa jeda, maka pihak YouTube akan curiga dan menganggap hal itu sebagai bentuk persekongkolan yang disebut dengan sub for sub atau saling subscribe. Namun, saling subscribe itu sebenarnya bisa saja kita lakukan dengan aman asalkan kita tahu dan patuh pada aturan main yang berlaku di YouTube. Akan tetapi, karena masih banyak teman-teman YouTuber pemula yang tidak memahami atau bahkan tidak mau tahu aturan main YouTube, inilah yang menyebabkan hilangnya subscriber di channel YouTube kita. Sebagai contoh dari kanal YouTube saya sendiri, berikut saya tampilkan data analitik tentang sumber subscription saya sepanjang waktu yang tertera di halaman YouTube Creator Studio. Nah, silakan Anda cermati lagi pada halaman berikut ini. Data ini mencakup rentang waktu sejak saya pertama kali membuat akun YouTube, yaitu pada 16 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2021. Nah, sebagaimana bisa Anda lihat sendiri, jumlah subscriber yang saya dapatkan hingga 31 Mei 2021 tersebut mestinya sudah mencapai 4.758 subscriber. Nah, lihat pada anak panah itu. Namun, karena hilang atau sudah dihapus oleh pihak YouTube sebanyak 2.406, maka jumlah subscriber yang saya peroleh saat itu hanya tinggal 2.352 subscriber. Padahal, seperti yang pernah saya ceritakan dalam video sebelumnya, tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan jumlah subscriber sebanyak itu.
perlu waktu bertahun-tahun. Nah, terus kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab utama hilangnya subscriber saya dalam jumlah sebanyak itu? Nah, untuk mengetahui penyebabnya bisa kita cek lagi pada data tersebut. Mari kita cermati beberapa aspek yang termasuk sumber subscription-nya ini. Nah, dari 9 aspek sumber subscription yang tertera di halaman ini, tampak bahwa jumlah subscriber yang hilang itu paling banyak pada sumber lainnya, yaitu 2089 atau 86,8%. Lalu apa saja yang termasuk sumber lainnya itu? Nah, 3 di antaranya yang paling dominan adalah 1. Respon balik yang terlalu cepat, 2. Durasi tonton yang terlalu singkat, dan 3. Komentar-komentar yang masuk spam. Nah, ketiga hal inilah yang selalu menjadi biang kerok hilangnya subscriber dari channel YouTube kita dalam jumlah yang relatif besar. Oleh karena itu, setelah memahami persoalan ini, kini sudah saatnya agar setiap YouTuber lebih berhati-hati dalam menyikapi ketiga masalah tersebut. Jangan pernah bersikap egois terhadap teman-teman YouTuber lainnya jika Anda tidak ingin kena batunya juga. Oke, sahabat sekalian, kiranya demikian dulu yang bisa saya bagikan kepada Anda dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi perkembangan dan kemajuan channel YouTube Anda dan kita semua. Jika sekiranya ada pernyataan saya yang salah atau keliru, silakan tuliskan kritik dan masukan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada semua teman YouTuber pemula, jangan pernah berkecil hati dalam menghadapi segala tantangan. Tetaplah semangat dan teruslah berkarya. Sebab kesuksesan itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang mau berusaha dan berkarya. Akhirnya, salam sukses, salam YouTuber pemula.